semua. Cina saat ini merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Cepatnya tingkat pertumbuhan ekonomi Cina ini disebabkan ada beberapa faktor, salah satunya adalah bidang konstruksi. Dan berikut ini adalah mega proyek termahal yang dibangun oleh Cina. Sejak 1980-an, dengan kebijakan ekonominya, Cina mempercepat proses industrialisasi berorientasi ekspor. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk membuat kawasan industri agar dapat meningkatkan ekonomi lokal. Dan hal tersebut menyebabkan perpindahan para pekerja dari pedesaan ke kota yang secara alami meningkatkan permintaan akan perumahan, barang, serta jasa lainnya. Selama beberapa dekade, sektor konstruksi real estate telah menjadi pendorong utama dalam meningkatkan pendapatan negara Cina. Pemerintah mengumpulkan pendapatan dari penjualan tanah dan pendapatan pasar properti karena menurut konstitusi Cina, semua tanah di Cina adalah milik negara. Sehingga ketika pengembang ingin membangun sebidang tanah, mereka harus menyewanya dari pemerintah. Banyak warga Cina yang berinvestasi pada bisnis properti, sehingga pengembang berebut untuk membangun lebih banyak unit. Jika di Amerika Serikat sekitar 52% populasi adalah pemilik saham, kemudian sekitar 65% adalah pemilik properti. Sementara di Cina, hanya sekitar 7% penduduk yang memiliki saham, namun sekitar 90% adalah pemilik rumah. Tiap tahunnya, Cina telah membangun lebih dari 10 juta unit hunian. Mereka terus membeli real estate yang baru dikembangkan sebagai investasi. Hal ini juga yang menyebabkan ketidakseimbangan pasokan permintaan. Akibatnya banyak muncul kota hantu atau kota tidak berpenghuni. Salah satu kota hantu terbesar di Cina adalah Gangbasi. Gangbasi merupakan distrik baru di kawasan kota Ordo yang terletak di tengah gurun pasir Mongolia Dalam, sebelah barat distrik Dongseng. Distrik Gangbasi ini memiliki luas area 233 km persegi dan merupakan distrik yang kaya akan sumber daya alam, yaitu batu bara. Dalam pembangunannya, distrik Gangbasi ini memiliki nilai investasi mencapai 161 miliar US dollar atau setara dengan 2.300 triliun rupiah, dan distrik Gangbasi ini mulai dibangun pada tahun 2004. Namun semenjak distrik Gangbasi ini dibangun, malah membuat Gangbasi ini menjadi kota hantu. Hal ini dikarenakan orang-orang yang membeli perumahan di Gangbasi ini hanya sebagai investasi, bukan untuk ditempati. Distrik Gangbasi terdiri dari bangunan-bangunan modern serta memiliki infrastruktur yang lengkap. Namun tetap saja distrik Gangbasi ini sepi populasinya, sehingga membuat distrik Gangbasi ini mendapat julukan kota hantu oleh media-media dari luar. Pada awalnya di tahun 2000-an, produksi batu bara di kota Ordo ini adalah sebanyak 23 juta ton, yang kemudian semakin meningkat tiap tahunnya hingga 13 kali lipat sampai dengan tahun 2013. Dan pada saat itu, harga batu bara juga meningkat. Hal tersebut yang membuat harga perumahan di distrik Gangbasi ini menjadi sangat mahal. Selain itu, harga makanan serta harga kebutuhan pokok lainnya juga sangatlah mahal dibanding dengan distrik Dongseng yang ada di sebelahnya. Tujuan awal dibangunnya distrik Gangbasi adalah untuk menarik orang-orang dari Dongseng agar mau pindah ke Gangbasi. Namun karena mahalnya harga barang di Gangbasi tersebut, membuat penduduk Dongseng ini tidak berminat untuk pindah di Gangbasi. Oleh karena itulah orang-orang yang sekolah dan bekerja di Gangbasi ini tidak tinggal di Gangbasi, melainkan kembali ke Dongseng. Pembangunan distrik Gangbasi pada rencana awalnya diharapkan agar dapat dihuni sekitar 1 juta orang pada tahun 2023 nanti. Namun setelah 5 tahun semenjak dibangun, jumlah populasi Gangbasi ini hanya sekitar 30.000 orang, dan pada tahun 2014 meningkat sedikit menjadi 50.000 orang. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah kota Ordo dan pemerintah pusat bekerja sama untuk mengubah distrik Gangbasi ini dari kota hantu menjadi kota yang ramai dan hidup.
Ada beberapa cara yang dilakukan pemerintah setempat untuk meramaikan dan menghidupkan kembali kota hantu Kang Basi ini, yakni dengan memindahkan pusat administrasi pemerintahan daerah dari Dongseng ke distrik Kang Basi pada tahun 2006. Kemudian tempat bus yang menghubungkan antara distrik Dongseng dengan distrik Kang Basi ditutup. Hal ini untuk memaksa para pejabat publik di Dongseng agar pindah ke Kang Basi, serta bandara dan stasiun di kota Ordo juga dipindah ke Kang Basi. Pemerintah setempat juga memindahkan beberapa sekolah ternama dan berkualitas tinggi ke Kang Basi, sehingga saat para orang tua yang ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik, maka mereka harus mensekolahkan anak mereka di Kang Basi. Selain itu, pemerintah juga membuat aturan di Kang Basi, yakni jika para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di Kang Basi, maka mereka wajib untuk memiliki rumah di Kang Basi. Selain para orang tua murid, para guru yang mengajar di Kang Basi juga harus pindah dan tinggal di Kang Basi. Pemerintah setempat juga menurunkan harga perumahan sampai setengah harga, sehingga membuat para orang tua dan guru bersedia untuk membeli rumah di Kang Basi ini. Selain harga perumahan yang murah, pemerintah setempat juga meringankan biaya berbagai macam pajak di Kang Basi. Dan hal ini membuat banyak restoran serta waralaba terkenal buka di Kang Basi. Dengan adanya peraturan tersebut, semakin lama populasi di Kang Basi ini semakin meningkat. Di mana pada tahun 2020, populasi Kang Basi yang awalnya hanya 50.000 naik menjadi 200.000 orang. Dengan semakin banyaknya populasi di Kang Basi, para turis lokal dan mancanegara yang datang ke Kang Basi ini juga meningkat pesat. Pada tahun 2019, lebih dari 2,8 juta turis datang ke Kang Basi. Dan hal tersebut membuat Kang Basi ini tidak menjadi kota hantu lagi. Bahkan Kang Basi ini menjadi daerah pertama di Cina yang mendapatkan spot sinik tingkat 4A. Pada tahun 2019, 85% kondominium di Kang Basi ini telah berhasil terjual oleh orang kaya Cina dan orang asing. Dan hal tersebut membuat Kang Basi ini menjadi kekurangan kondominium, sehingga membuat pemerintah daerah Kang Basi mulai menyetujui pembangunan kondominium lagi untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 8 tahun. Di mana pada tahun 2013, pemerintah pusat mengeluarkan larangan proyek pembangunan gedung dan kota baru tanpa persetujuan sebelumnya.